Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas pengenalan mengenai machine learning. Kita akan membahas apa itu definisi machine learning, hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk melakukan pemrograman di bidang machine learning, dan juga beberapa contoh pembelajaran menggunakan machine learning. Perkenalkan, nama saya McLaurin Hutagalung. Saya mendapatkan gelar PhD dari Tokyo Institute of Technology dan Master of Science dari University of Twente, Netherlands. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur di Institut Teknologi Harapan Bangsa. Dan baru-baru saja saya juga mendapatkan sertifikasi dari Deep Learning.ai untuk Convolutional Neural Networks dengan menggunakan TensorFlow. Itu kesenang saya. Saatnya ini kita mari bahas apa itu pembelajaran mesin. Ya, machine learning atau dalam bahasa Indonesia disebut juga pembelajaran mesin atau kita juga bisa singkat menjadi ML. Definisi simpelnya adalah machine learning adalah suatu alat untuk merubah informasi menjadi pengetahuan. Ya, jadi suatu alat untuk merubah informasi menjadi pengetahuan. Mari kita lihat, kita bahas lebih detail. Kalau kita membandingkan antara machine learning, pemrograman machine learning dengan pemrograman tradisional seperti gambar ini. Gambar yang di sebelah kiri menunjukkan pemrograman tradisional, di mana ketika kita memprogram, kita berikan input berupa data, dalam hal ini X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Lalu kita program peraturannya atau rule dalam hal ini, di mana Y sama dengan X dikali 2. Nah, setelah dijalankan program tersebut, maka jawaban di komputer akan terlihat bahwa untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2, karena 1 dikali 2 sama dengan 2. Begitu juga dengan yang data kedua, Y sama dengan 4, karena X sama dengan 2, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Berbeda atau bertolak belakang dengan pemrograman machine learning seperti contoh di gambar kanan. Di sini, komputer hanya diberikan data dan jawaban atau informasi, di mana datanya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, dan jawabannya Y sama dengan 2 serta Y sama dengan 4. Lalu, pemrograman machine learning akan mencari hubungan atau relasi antara data dengan jawaban. Nah, data dan jawaban ini adalah informasi, sehingga yang rule I think that Y sama dengan X kali 2 itu adalah pengetahuan. Nah, jadi dalam machine learning, mengubah informasi, data, dan answer menjadi rule atau pengetahuan. Nah, inilah perbedaan yang mendasar antara machine learning dengan pemrograman tradisional. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai hal-hal lebih detail mengenai pembelajaran mesin, ada 3 terminologi yang perlu kita pahami. Yang pertama ada dataset. Istilah dataset ini adalah kumpulan data atau contoh-contoh atau examples yang memiliki fitur-fitur penting untuk dapat menyelesaikan masalah. Oke, jadi dataset adalah data, sekelompok data, sekumpulan data. Ukurannya bisa kecil, bisa bahkan besar sekali. Lalu fitur adalah informasi penting dari data. Jadi informasi penting dari data yang membantu kita atau membantu komputer untuk belajar, untuk mengerti masalah, untuk mencari solusi, untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi fitur adalah informasi yang penting. Kalau ada informasi yang tidak penting, jangan dijadikan fitur. Yang ketiga adalah model. Model ini adalah hasil pembelajaran dari mesin yang menjelaskan hubungan antara input dengan output. Tadi diberikan input dan output itu adalah informasi, lalu hubungannya adalah pengetahuan. Nah, model yang bisa menjelaskan hubungan antara input dan output tersebut. Nah, inilah ketiga terminologi dasar yang perlu kita pahami untuk lebih mendalami mengenai machine learning. Dataset, fitur, dan model. Dalam proses pembelajaran pemrograman dengan machine learning, ada 5 bagian besar yang perlu kita lakukan sebagai seorang insinyur machine learning. Yang pertama adalah data collection,
Di tahap ini adalah kita mengumpulkan data-data yang kita pikir perlu, yang kita pikir akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Setelah kita mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan data tersebut sehingga data tersebut bisa diolah oleh komputer menggunakan pemrograman machine learning. Data preparation ini atau persiapan data memakan waktu yang cukup lama, mulai dari mencari nilai-nilai yang kosong, mencari nilai duplikat, mencari nilai-nilai yang tidak relevan, membuang fitur-fitur yang nggak penting, dan sebagainya. Dalam berjalannya proses dari 1 sampai 5, 60% waktu kita kemungkinan besar akan habis di proses nomor 1 dan nomor 2. Proses selanjutnya adalah masuk ke model fitting. Di sini, komputer belajar untuk mengenali pola atau hubungan antara input dengan output. Pada saat ini, terjadi proses iterasi yang cukup lama, tergantung dengan jumlah data yang dipakai atau yang digunakan untuk melakukan pembelajaran. Setelah model jadi, maka model tersebut harus kita evaluasi. Apakah model tersebut cukup baik? Biasanya kita pakai alat ukur akurasi. Akurasi di sini adalah apakah cukup akurat memprediksi hasil pada keadaan sebenarnya. Misalnya, kalau kita punya model, kita punya data, lalu kita buat model mendeteksi spam pada email. Nah, di tahap 4, ketika kita mengevaluasi model adalah kita memberikan email baru yang belum pernah dipelajari oleh mesin. Jadi belum ada data ini, data yang baru ini belum ada di proses 1, 2, dan 3. Kita masukkan ke model untuk dievaluasi. Jika model bisa dengan sukses memprediksi email tersebut spam atau tidak, misalnya katakan dari 100 email, model bisa dari 100 email yang spam, model bisa menemukan 99 yang spam, yang lainnya tidak spam, misalnya dari ribuan email. Nah, artinya model kita memiliki akurasi yang cukup tinggi dan model kita cukup baik. Lalu bagaimana jika ternyata model tidak memberikan akurasi yang baik? Misalnya dari 100 email spam, model hanya bisa mendeteksi 50 yang spam dan 50 yang tidak. Nah, untuk itu kita perlu melakukan yang namanya tuning, hyperparameter tuning. Di sini kita bisa mengatur beberapa parameter yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan akurasi model tersebut. Demikian proses gambaran garis besar dari membuat algoritma machine learning untuk menyelesaikan masalah. Untuk proses belajarnya ada 4 dalam machine learning. Yang pertama, supervised learning. Yang kedua, unsupervised learning. Yang ketiga, semi-supervised learning. Yang keempat, reinforcement learning. Nah, namun yang paling banyak digunakan saat ini, yang paling banyak sudah banyak sumber-sumber yang bisa kita pakai untuk pembelajaran adalah yang supervised learning dan unsupervised learning. Secara detail, supervised learning dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah klasifikasi dan yang kedua adalah regresi. Kita akan membahas secara detail apa bedanya antara klasifikasi dengan regresi. Pada contoh sebelumnya, kita sudah membahas bahwa kita bisa menggunakan algoritma machine learning untuk menyelidiki apakah suatu email itu spam atau tidak. Nah, mengklasifikasi spam atau tidak ini adalah contoh dari klasifikasi. Misalnya, di sini kita punya input nilainya 20,50. Nah, misalnya kalau dalam kasus spam email, 20,50 ini tentu dengan diganti dengan angka yang lain. Misalnya jumlah kata tertentu, yang 20 diganti dengan jumlah kata yang tidak relevan. Sedangkan yang 50 misalnya domain pengirim, dan seterusnya. Nah, untuk kasus ini, dia contoh lain, misalnya pengklasifikasian suatu kondisi daun baik atau tidak. Nah, dengan misalnya jumlah tingkat klorofil dalam daun yang 20-nya dan yang 50-nya adalah warna daun misalnya. Nah, ditemukan setelah dicek input datanya adalah daun tersebut tingkat klorofilnya ada 20 dan warnanya
tingkat hijau warna hijaunya adalah 50. Nah, berdasarkan klasifikasi model yang sudah dilatih tentunya, nah dikatakan bahwa daun tersebut adalah daun yang sehat. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mendapatkan angka yang terbalik, misalnya 50-20, maka output dari model klasifikasi akan mengatakan daun tersebut tidak sehat. Bagaimana dengan regresi? Contoh regresi yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran machine learning adalah regresi untuk memprediksi harga rumah. Di mana kita punya input, lalu kita input tersebut masukkan ke model regresi dan akan keluar output memprediksi harga. Inputnya apa? Inputnya dalam contoh gambar ini inputnya ada satu, tapi tidak harus satu. Misalnya dalam kasus kita mau memprediksi harga rumah, bisa saja inputnya adalah luas tanah, luas bangunan, bisa juga jumlah kamar tidur, dan juga bisa juga lokasi rumah itu ada di mana. Nah, misalnya dari keempat data tersebut, misalnya kita temukan luas tanahnya 100 meter persegi, luas bangunannya 170 meter persegi, lalu lokasinya ada di Bandung, dan ada 3 kamar tidur. Oke, berdasarkan model regresi, maka didapat bahwa nilai rumah tersebut berkisar diprediksi harga 2 miliar misalnya. Nah, demikian itu untuk contoh model regresi. Jadi, kalau kita membandingkan, perbedaannya adalah dalam model klasifikasi kita outputnya adalah kategori baik, good, atau kategori jelek, bad. Sedangkan dalam regresi, outputnya berupa numerik, berupa angka, dalam hal ini 100. Tentu ada yang kita sebut namanya logistic regression. Outputnya bisa antara ya dan tidak, tapi saat ini kita tidak membahas hal tersebut. Demikian itu mengenai supervised learning. Yang berikutnya adalah unsupervised learning. Nah, unsupervised learning adalah mesin kita tidak ajari. Oke, kalau kita lihat pada contoh sebelumnya, pada saat supervised learning, mesin dikasih tahu. Ketika dia menjawab benar, maka dikasih tahu dia benar jawabannya. Dan ketika salah, dia dikasih tahu jawabannya salah. Dalam hal ini misalnya 4 kali 4, si mesin menjawab 16. Lalu ada seorang yang mensupervisi atau yang mengawasi mengatakan, oke, 4 kali 4 sama dengan 16, jawabanmu benar. Sedangkan di bawahnya dikatakan 2 kali 5 sama dengan 7. Nah, mesin salah menjawab, maka dikatakan salah. Nah, untuk kasus unsupervised learning, tidak ada yang memberitahu mesin benar atau salah. Mesin harus mencari tahu sendiri untuk mencari solusinya. Misalnya, dalam hal ini dikasih tahu jumlah data, banyak data. Dalam hal ini, kalau kita lihat di sebelah kiri, ada data original. Dia memiliki banyak data. Nah, lalu yang kanan itu adalah hasil pembelajaran mesin. Dia mengklaster data yang di kiri ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok hijau, kelompok biru, dan kelompok oranye. Kalau kita lihat contoh gambar ini, dia sedang mengelompokkan kancing. Kancing warna oranye, kancing warna biru, dan kancing warna hijau. Tentu ini tidak diawasi oleh siapapun. Yang ketiga adalah semi-supervised learning. Prinsipnya adalah ini menggabungkan antara proses supervised learning dengan proses unsupervised learning. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. Kita tidak akan membahas lebih detail mengenai semi-supervised learning. Yang keempat adalah reinforcement learning. Berbeda dengan supervised learning, di mana kalau dalam supervised learning, kita memberitahu mesin salah atau benar. Dalam reinforcement learning, yang kita berikan adalah berupa reward. Reward itu bisa nilainya macam-macam. Kalau dia sangat baik mengerjakannya, maka kita akan kasih reward yang sangat besar. Kalau dia salah mengerjakan dan kesalahan itu fatal, kita kasih penalti hukuman yang sangat besar. Misalnya, kalau kita punya anjing itu kita latih, misalnya untuk menangkap sesuatu bola yang kita lempar. Kalau anjing itu bisa menangkap bola tersebut dan membawa bola tersebut kembali kepada kita, artinya dia berhasil dengan baik. Maka kita kasih makan dia dengan biskuit.
misalnya. Tapi ketika kita melatih dia untuk berdiri atau duduk, tapi dia tidak menuruti kemauan kita bisa menghukum dia, menghukum anjing tersebut dengan kita pukul. Nah, demikian juga prinsip yang sama dipakai untuk reinforcement learning. Kita juga tidak membahas secara detail mengenai reinforcement learning kali ini. Nah, yang menjadi penting adalah saat ini ada 78.000 pekerja di bidang machine learning yang belum terisi. 78.000 ini bukan posisi, bukan job position, tapi jobnya sendiri, pekerjaan yang belum terisi. Artinya apa? Posisi kemampuan machine learning sangat dicari saat ini, sangat dibutuhkan saat ini. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa kalau kita bidang yang kita kuasai, misalnya kita dari latar belakang yang berbeda, perlu kita juga mulai mengerti apa itu machine learning. Setidaknya prinsip-prinsip dasarnya. Tapi bagi kita, terutama bagi kita yang belum tahu misalnya mau lanjut studi kemana, mau belajar apa, jangan lihat machine learning adalah salah satu opsi yang sangat baik. Dan di kampus-kampus biasanya machine learning ini ada di dalam program studi informatika atau program studi sistem informasi. Jadi ini sangat penting, ini materi yang sangat penting yang perlu kita kuasai di zaman revolusi industri 4.0. Kalau kita lihat ke belakang, pada saat zaman Alan Turing tahun 1947, dia mengatakan, "What we want is a machine that can learn from experience." Apakah artinya ini? Artinya, Alan Turing tahun 47 sudah memikirkan bahwa ada mesin yang bisa belajar dari pengalaman. Pada saat itu, teknologi komputasi mungkin belum secanggih saat ini, dan algoritma-algoritma yang didesain pun belum cukup mapan. Namun saat ini, kita sudah bisa mengerjakan atau coding machine learning dengan sangat mudah. Bahkan, kita bisa mengerjakannya tanpa harus menginstall aplikasi apapun dalam komputer kita. Kita cukup punya browser dan terhubung dengan internet. Kita bisa memanfaatkan fitur dari Google Colabs. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita pelajari dan sangat mudah sehingga learning curve-nya menjadi jauh lebih mudah dibandingkan 5-6 tahun ke belakang. Demikian itu materi pengenalan terhadap machine learning. Kalau mau menghubungi saya bisa lewat email di mclaurin@thbacid. Dan sesi ini kita akan lanjutkan dengan beberapa hari ke depan, termasuk di dalamnya ada pengenalan kepada Python, pengenalan kepada extension atau library Python, ada NumPy, dan juga ada Pandas, dan yang terakhir kita langsung akan pakai TensorFlow yang suatu library yang sudah disiapkan, yang sudah dibangun oleh Google. Demikian materi hari ini, semoga bisa bermanfaat dan nantikan materi selanjutnya. Terima kasih.